Shalom semua warga kerajaan. The kingdom of God is a kingdom of love. Dan rajanya telah membuktikan seorang raja yang sangat murah hati dan rendah hati. Ketika Kristus masuk ke Yerusalem pada waktu kedatangan yang pertama, dia menunjukkan kerendahan hatinya dengan mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai, bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Tetapi humility zaman sekarang dianggap suatu kebodohan. Orang berlomba-lomba flexing supaya dianggap hebat, supaya dianggap kaya, ngaku konglomerat padahal konglomerat ya. Karena itu dalam Mika pasal 6 ayat ke-8 dikatakan, "Hei manusia, sudah diberitahukan oleh Tuhan dan apa yang dituntut oleh Tuhan daripadamu." Manusia sini umat manusia, Adam. Pertama dikatakan berlaku adil. Kita tahu kerajaan Allah dasarnya yaitu kebenaran dan keadilan. Kedua, mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah loving kindness, hesed. Dan yang ketiga ini, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Salah satu yang paling dibenci Tuhan adalah kecongkakan, keangkuhan, dan itu semua ada pada kita, bukan? Kita merasa diri hebat, kita merasa diri lebih dari orang lain. Tapi di sini perhatikan, bukan di hadapan Allahmu, not before thy God, tapi with thy God, bersama dengan Allahmu. Saya mengalami dalam hidup saya, yaitu tentang bagian yang terakhir nih, bagaimana hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya dulu pemain gitar satu-satunya di persekutuan kita yang kecil itu, dan ada dokter, ada pengusaha, tidak ada satupun yang bisa main gitar. Saya bisa main gitar dikit-dikit lah. Biasalah, orang mata satu jadi raja di negara orang buta. Dan pada waktu itu kami sedang ada persekutuan di Tretes, di villa daripada Bapak Pendeta Arwianto dari Jakarta sekarang ya, Cokro Bersaudara. Dan di situ saya main gitar dengan sangat pede, saudara. Sangat pede, yang lain tidak bisa. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada orang nunjuk ke belakang. Waktu saya menoleh, itu hamba Tuhan, ya dulu ipar dari Pak Arwianto, yaitu Danito Miwa, maestro gitar Yamaha kelas internasional, yang lulusan dari Spain, yang dari Spanish. Langsung saudaraku, saya menundukkan kepala dan saya serahkan gitar kepada beliau untuk beliau memainkannya. Dan saya masih ingat itu, ya. Kacamatanya bundar hitam gitu kayak Adian Napitupulu gitu. Lalu dia berkata, main terus saja, bagus kok mainnya. Aduh, sejak saat itu saya main gitar, tetapi karena diizinkan oleh maestro. Jadi saya main gitar berikutnya bukan angkat kepala, tapi nundukkan kepala. Sadar, I walk humbly before the maestro. Demikian juga dengan Tuhan. Siapa yang kita mau banggakan? Kita lihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat itu semuanya rendah hati. Itu tanda ada roh Kristus dalam kita. Sebab yang sombong, yang mengatakan aku mau naik ke gunung Allah, mau meninggikan diri, itu Lucifer, itu setan. Tapi Tuhan Yesus itu lemah lembut, rendah hati, dan berkata belajar daripadaku. Saudara yang kasih Tuhan, itu pelajaran yang tidak pernah saya lupakan. Bahwa Tuhan selalu hadir. Dan kalau kita diizinkan, yaitu untuk memuji Tuhan atau dipakai oleh Tuhan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Walk humbly before your God. Tapi mulainya hidup dalam keadilan dan kemurahan hati, keadilan, kesetiaan. God bless you. Amin. Saudara, bulan ini kita bicara tentang rendah hati ataupun bicara tentang practicing humility. Saya percaya bahwa kita sering mendengar kata humility ya. Rendah hati. Dan kerendahan hati ini orang kalau tinggi hati nggak mungkin sukses. Kunci sukses adalah rendah hati. Contoh. Ada di sini yang mau mempekerjakan orang yang tinggi hati? Ada? Ada di sini yang suka bergaul dengan orang yang sombong? Ada? Kan gak ada di sini kita gini, aduh gue senang banget berteman sama dia. Dia sombong banget, jadi gue sangat-sangat suka bergaul dengan dia. Ada? Gak ada.
Orang sombong sendiri pun sebetulnya nggak suka berteman dengan orang sombong. Nggak ada orang suka dengan orang sombong. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu itu senang dengan saya, itu karena saya nggak sombong. Katakan amin. Jadi sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kesombongan itu membuat kita tidak disukai orang aja. Gitu. Dan kesombongan itu memang inilah akar dari kejatuhan manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Betul ya? Teman-teman tahu ya Kejadian pasal 3 waktu Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Kan Tuhan udah bilang sama manusia, aku ini Tuhan, aku penciptamu. Jangan kau makan buah itu, kalau kau makan kau mati. Tetapi karena ketidakpercayaan dan di dalamnya ada pernyataan kesombongan. Dan kalau kita baca dalam kitab Mazmur dan beberapa kitab yang lain, Lucifer itu jatuh karena kesombongan. Jadi sebetulnya dalam kitab Yohanes dibilang gini, iblislah bapakmu kalau kamu sombong. Dan sebetulnya nggak ada yang perlu kita sombongkan. Nah tapi sekali lagi saya bilang, nggak ada manusia yang mau berteman dengan orang yang sombong. Betul? Apalagi udah miskin, sombong lagi. Saya beberapa kali ketemu orang kaya sombong. Dan saya bilang, ya memang dia kaya, ada yang disombongkan, ya udahlah. Tapi kalau miskin, sombong, hidup lagi. Kira-kira kalau orang kaya sombong masih ada nggak yang nemenin? Masih, tapi bukan nemenin, sebetulnya bukan nemenin, tapi menjilat. Nggak ada lah orang yang mau, ya, ketemu dengan orang kaya terus mau berteman, tapi orang kaya ini sombongnya minta ampun, nggak ada. Kecuali orang ini, ya udah ya terserah lu mau sombong kayak yang penting gue dapat sesuatu dari lu, kan gitu. Betul ya? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita mau belajar hari ini, tema minggu ini, rendah hati seperti Kristus. Ya, di sini ada yang berani bilang Yesus itu sombong? Pak, Bu, di dalam Alkitab dicatat, kitab yang mencatat tentang siapa Yesus. Nggak ada kitab selain Alkitab sekalipun di luar Alkitab. Nggak pernah dicatat itu sombong, nggak ada. Bahkan bukan cuma tidak sombong, nggak pernah dicatat Yeshua HaMasyiah itu berdosa, nggak ada dicatat gitu. Itu sebabnya minggu ini tema kita rendah hati seperti Kristus. Kita buka dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Dikatakan firman Tuhan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kalau sendiri kan gak bisa sombong. Ya kan? Orang kalau tinggal di hutan sendirian mau sombong sama siapa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah katanya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kitab ini dituliskan kepada jemaat di Filipi. Ya, kita tahu bahwa jemaat di Filipi ini penuh dengan penganiayaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan hal-hal yang susah. Sampai pada akhirnya muncul kata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah,
Lalu kenapa diajarkan hal ini kepada jemaat di Filipi? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang tak terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ternyata dalam jemaat itu, dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, ada orang-orang yang mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri. Sehingga terjadi percekcokan di antara jemaat. Dan akhirnya Rasul Paulus menuliskan surat ini. Kamu harus sehati, sepikir, satu rasa, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang gini, itu lihat Yesus Tuhan kita. Walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa katanya? Mengosongkan dirinya. Orang itu kalau kosong, gimana sih kira-kira Bapak Ibu? Ya, kalau udah kosong itu udah gak punya apa-apa. Ya, makanya kita ini juga harus tahu bahwa kita ini sebetulnya gak punya apa-apa kalau bukan Yesus. Amin. Kalau bukan karena Yesus yang menebus kita ini gak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan dikatakan gini, dan dalam keadaan sebagai manusia. Ini Allah loh. Ini Tuhan loh yang jadi manusia. Ya. Kita ini kadang-kadang didudukkan di kursi yang di belakang aja kita tersinggung. Saya punya keluarga di Manado. Ini cerita mertua saya ini sebetulnya. Ada orang-orang yang suka duduk paling depan. Enggak pendeta, ngaku pendeta. Karena kalau di Manado itu kalau pendeta duduknya dikasih paling depan biasanya. Karena di Manado itu masih sangat menghormati profesi hamba Tuhan. Agak beda di Jakarta ya. Kalau pendeta, justru pendeta doa di belakang gitu kan. Enggak lah, enggak juga. Masih dikasih kesempatan untuk duduk di depan. Nah jadi Bapak Ibu, kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada pribadi yang rendah hati, yang layak untuk dicontoh, dan dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dia bilang gini, ya, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah ini Kejadian 1 ayat 1 sebetulnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini diciptakan dengan apa Bapak Ibu? Apa? Firman. Makanya Yesus itu sudah ada sejak semula. Saya kasih contoh buat saudara sini. Kira-kira ini ada yang ciptain gak? Ada. Kan gak mungkin tiba-tiba jadi sendiri. Kalau manusia tercipta karena alam semesta, kenapa di hutan sana gak tiba-tiba ada manusia gitu? Harusnya kan masih terjadi kan gitu kan? Sama seperti teori evolusi. Kalau manusia tercipta karena dari monyet, kenapa monyet-monyet yang bertahun-tahun di dalam apa? Orang-utan yang ada di Kalimantan sana nggak tiba-tiba jadi manusia. Nggak ada tuh. Betul ya? Jadi saya sangat percaya bahwa saya ini diciptakan oleh Tuhan. Karena segala sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan. Amin. Jadi alam semesta bisa mencipta? Enggak bisa. Karena alam semesta itu juga benda ciptaan. Yang namanya ciptaan itu selalu diciptakan oleh penciptanya sesuai dengan keinginan penciptanya. Jadi kalau saya ini orang yang jahat, saya ingin membuat sesuatu, pasti sesuai dengan karakter saya. Betul ya? Saya ini laki-laki, saya diciptakan sebagai laki-laki. Saya nggak gitu suka bunga-bunga saya. Karena saya diciptakan oleh sang pencipta saya itu jadi laki-laki. Tapi kalau wanita itu kan diciptakan dengan kelembutan, dengan modelnya ini. Sukanya bunga-bunga, kembang-kembang gitu kan. Istri saya ini yang paling cantik di dunia ini ya, amin. Kami punya meja makan di rumah kecil. Tapi ada bunga di situ. Sebetulnya saya udahlah ngapain lah ada bunga-bunga di situ. Tapi istri saya suka bunga. Jadi dia taruh bunga di situ. Kadang-kadang makan juga mengganggu bunga itu. Tapi ya udahlah karena memang itu kesukaan daripada wanita terhebat di dunia kan gitu kan.
Yaitu istri saya, ya udah saya biarin aja. Walaupun kadang-kadang saya pindahkan juga. Karena kadang-kadang saya belajar di meja itu. Jadi kita diciptakan sesuai dengan karakter Allah. Wanita diciptakan sesuai dengan karakter Allah, nggak ada karakter ilahi di sana. Karakter yang lain ada nggak di pria? Ada. Gitu. Nah jadi tidak mungkin alam semesta ini menciptakan manusia. Nah jadi Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa ada satu pribadi yang menciptakan kita. Dia itu lemah lembut katanya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini yang saya suka. Kita pengikut Tuhan ini kita jadi hamba atau kita mau memperhamba orang lain. Yang namanya hamba, ya kita harus ikut sama apa yang Tuhannya mau. Gitu. Dulu saya ada sebuah lagu gini. Selama hamba, ada yang tahu gak lagu ini? Gak ada yang tahu kayaknya dia. Selama hamba masih bernapas, hamba tetap jadi pengerjahu. Dikala nyawaku terlepas, memandang wajah Tuhanku. Tujuannya cuma satu gini. Nanti waktu dipanggil pulang, aku diterima oleh penciptaku, oleh Tuhan Yesus. Tujuan cuma satu, hidup menjadi hamba. Nah dia bilang gini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Belajar dari Yesus, Bapak Ibu. Nah dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa Yesus dikasihi oleh Allah? Karena dia rendah hati. Saudara bacalah Alkitab, makanya saya bilang baca semua kitab. Kalau saudara-saudara menemukan nama Yesus Kristus Tuhan, tidak akan pernah didapati Yesus itu adalah pribadi yang sombong ataupun yang congkak. Tetapi dikatakan tadi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah kita akan lihat dulu ayat-ayat yang bicara di mana Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Matius 11 ayat 29 juga dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, orang yang ingin mendapat ketenangan dia harus rendah hati. Karena orang yang congkak gak dapat tempat dalam kerajaan Allah. Dan orang yang congkak, orang sombong gak mungkin hidupnya tenang. Karena orang sombong secara sederhana, secara pikiran akal pikiran kita pasti nggak disukai orang. Dan orang itu biasanya bisa merasakan ketenangan, kenyamanan kalau orang-orang di sekelilingnya bisa menerima dia. Kan itu masalahnya. Makanya kenapa ada kumpulan orang-orang, mohon maaf nih ya, orang-orang jahat yang bisa menerima yang jadi banyak mereka. Mereka tadinya cuma sedikit penjahat ini, tapi jadi makin banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang lain datang diterima dengan dibuat nyaman. Nah, jadi Tuhan pun dalam konsep ilahinya sama. Ya, orang yang rendah hati jiwanya akan tenang dan mendapat ketenangan. Amin. Saudara, orang makin banyak uang makin gak tenang aja. Percaya sama saya. Tapi orang gak punya uang lebih gak tenang sebetulnya. Percaya juga itu sama saya. Tapi orang makin banyak uangnya pun makin gak tenang. Ya, saya gak tahu Bapak Ibu masih ingat gak ini kisah seorang kaya dengan seorang tukang bakso. Pernah ingat gak kisah ini? Jadi ada orang kaya, dia punya uang banyak. Zaman itu dulu bank itu belum ada. Jadi uang cash aja semua.
simpan uang di rumah banyak. Jadi dia tiap malam itu juga susah tidur. Karena duitnya banyak. Lalu dia lihat pedagang-pedagang sayur di depan rumahnya. Dia rumahnya bertingkat. Di depan rumahnya pedagang-pedagang sayur. Gak punya uang. Tapi sedikit-sedikit tidur dan enak tidur. Satu hari dia datangi pedagang ini. Kenapa? Apa rahasianya kalian bisa cepat tidur? Enak gitu kalau tidurnya nyenyak. Bahkan ada kendaraan-kendaraan lewat, orang naik sepeda, naik mobil lewat. Wow. Tetap aja tidur nyenyak. Sementara dia di rumahnya udah pakai kasur yang paling mahal. Gak bisa-bisa tidur, gak tenang. Lalu pedagang-pedagang ini coba bilang apa sama, iyalah Pak, kami gak punya apa-apa, kami gak mikirin apa-apa. Ya kalau mati ya matilah. Kalau bisa hidup hari ini ya hiduplah. Kami gak mikirin apa-apa, makanya enak tidur katanya. Oh iya ya, amin katanya ya. Jadi orang kaya ini berpikir, iya juga ya, saya ini kebanyakan harta. Apalagi didapati dia ini orang yang pelit, gitulah kira-kira dalam cerita ini. Lalu satu hari, karena dia pikir begitu, ini cerita aja ya. Dia kasihlah uang sama para pedagang-pedagang itu. Satu orang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Dan dalam kisah ini, malam itu dan hari itu, orang kaya ini tidur nyenyak. Dan hari itu, semua para pedagang nggak bisa tidur. Karena jagain uang yang 10 juta. Karena takut dicuri orang, karena takut hilang. Jadi saudara-saudara, saya mau bilang gini, ukuran ketenangan itu bukan karena banyaknya uang, bukan. Amin. Ukuran ketenangan itu Tuhan bilang gini, karena aku ini lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut, rendah hati, dengar, gak punya musuh. Orang lemah lembut, rendah hati, mau mengalah, gak akan ribut sama orang. Kita ini dikit-dikit di jalan, orang ini marah. Ya gak tenang hidup. Hari apa saya ke puncak sama oma sama istri saya tentunya ya. Gak mungkin cuma oma saya bawa ya. Kalau istri saya aja yang saya bawa mungkin kan gitu kan. Sama oma, sama Noah, sama Nia. Waktu mau naik ke puncak tuh macet gitu ya di daerah Cisarua, pasar Cisarua. Di situ lagi tanjakan tinggi begini. Ada mobil satu nyelonong. Memang saya ngelihat nih gak beres nih. Saya berusaha menghadang gitu ya. Tapi saya gak mepet-mepet bener. Tapi mobil ini akhirnya dipepetin semua. Ternyata orang ini lagi dikejar-kejar motor. Mau digebukin. Sampai semua mobil-mobil dihajar. Saya takut, saya juga gini. Aduh nyesel juga gue mepet ini. Ntar mobil gue dihajar juga nih kan gitu kan. Saudara. Saya lihat orang itu kayak ketakutan. Karena kacanya dibuka, dipukulin sama orang kan. Kan resikonya dibakar kan orangnya. Bukan mobilnya loh, orangnya dibakar. Resikonya kan di Indonesia kan begitu sekarang. Betul atau betul? Ya, negara kita ini memang udah mohon maaf untuk hal ini kita sangat-sangat mengerikan. Dikit-dikit orang dianiaya, dibakar. Makanya kalau kita dipepet orang di jalan, ya udah biarin aja. Tadi kebetulan pergi ke Blok M, ya karena nggak sengaja udah salah jalan, akhirnya kami agak motong dikit. Di belakang udah tin. Saya ini darah Bataknya mulai naik lagi nih. Biasa karena nggak ada istri di samping. Kalau ada istri saya tenang sekarang. Haleluya. Ya, saya bilang siapa Pak itu klakson kita? Apa perlu saya pukul mobilnya saya gitu tadi kan? Jangan Pak. Padahal saya juga bercanda gitu kan. Nggak usah Pak, nggak usah udah biar kita memang salah. Pak, dengar baik-baik. Orang itu kalau mau mengalah rendah hati, nggak akan terjadi keributan. Tapi kalau nggak rendah hati, kita suka selanang-selonong sendiri. Saya udah bilang, saya juga baru bertobat. Masuk jalur busway, 2 tahun lalu itu kebiasaan saya. Dan hidup itu kayaknya cemas, nggak tenang. Karena kan kalau masuk jalur busway, kita jaga-jaga ada polisi nggak di depan, kan gitu kan, nggak tenang kan. Betul atau betul? Tapi kalau kita ngikutin jalur, ya walaupun jadi agak lambat sedikit. Ya kita tenang-tenang aja. Ada polisi juga di sana, yang lain ditangkepin, kita takut gak?
Enggak takut karena kita ngikut aturan. Karena kita hatinya bisa, kalau tadi pagi saya bahas mengenai Musa. Karena kita itu hatinya lembut, bisa diproses, mau dibentuk Bapak Ibu. Nah jadi Yesus memberikan teladan kepada kita. Dia bilang sama kita, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku Yesus Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Coba lihat wajah kiri kanan, wajah-wajah gak tenang. Tenang sekali ya. Karena lagi ada duit di dalam rekening. Tapi kan tadi saya udah kasih tahu. Ukuran uang di dompetmu atau ukuran uang di dalam rekeningmu tidak menjadi ukuran kita itu jadi orang yang tenang atau enggak. Ya. Tapi kepada siapa kita belajar, itu yang menjadi ukuran apakah hidup kita tetap tenang atau enggak. Saya ini di misi bersama, dia suka bilang sama saya, abang sih bukannya udah bayar atau belum, tapi utang abang banyak di misi bersama, katanya gitu ke saya. Tapi saya tetap tenang. Karena saya bilang sama dia, saya berhutang bukan untuk diri saya. Tetapi berhutang untuk banyak tempat-tempat yang lain yang membutuhkan. Jadi nama saya yang dipakai untuk orang itu pinjam uang, kira-kira gitu. Tapi saya tenang-tenang aja karena tujuannya untuk yang benar, katakan amin. Tapi kalau untuk yang gak benar ya gak tenang kan gitu kan. Apalagi nama kita dipakai, minjam uang dipinjol, kan ngeri tuh kan. Kemarin ketangkep tuh polisi-polisi yang nangkep orang-orang penjudi, lalu KTP para penjudi ini dan KTP dan apanya gitu dipakai untuk ngambilin uang dipinjol. Makanya sekarang hati-hati Bapak Ibu. KTP jangan sembarangan, foto wajah Anda jangan sembarangan, disebar sana sini. Tiba-tiba tagihan datang ke rumah, pinjol. Tapi ada orang-orang yang hidupnya gak tenang Bapak Ibu, kenapa? Ya karena ini. Gak bisa dibentuk hatinya, gak lemah lembut, gak rendah hati. Dan Alkitab bilang, belajarlah kepadaku. Lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah sekarang kita akan belajar dalam hal apa saja kita harus rendah hati seperti Kristus. Dalam hal apa saja. Yang pertama, dalam hubungan dengan Allah. Mika pasal 6 ayat yang ke-8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu gak nuntut apa-apa dari kita. Tuhan gak nuntut uang dari Bapak Ibu, gak ada. Tuhan gak tuntut itu. Tuhan cuma tuntut apa, kemarin saya pernah sampaikan di sini ya. Sama seperti lagu-lagu anak-anak rocky kita, anak sekolah minggu yang waktu saya ke Pekanbaru. Sejuta. Udah saya ajarin belum ini? Persembahanku hanyalah 1 juta. Berapa persembahan saudara hari ini? 1 juta. Persembahanku hanyalah 1 juta. Tanya kiri kanan, berapa persembahanmu hari ini? Berapa? 1 juta katanya. Iya 1 juta. Kenapa? Anak-anak itu nyanyi gini. Setia, jujur dan taat. Persembahanku hanyalah berapa? 1 juta. Setia, jujur, taat. Yang Tuhan minta dari kita bukan banyaknya uangnya. Tapi setia, jujur dan mau bawa 10.000 gak apa-apa. Mau kasih 2.000 gak apa-apa. Yang penting setia, jujur dan taat. Amin. Kita ini kadang-kadang berpikir karena uang besar, enggak. Hubungan kita dengan Allah itu Tuhan enggak menuntut gini. Langit itu kepunyaan Dia. Tuhan yang punya semuanya. Terus kita mau bayar Tuhan? Enggak bisa. Yang Tuhan minta dalam hubungan dengan Dia cuma ini aja. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,
Hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Tuhan gak minta macam-macam sama kita. Adil, taat, setia. Lalu dikatakan rendah hati di hadapannya. Amin. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka berdoa? Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah suka karena berdoa itu adalah kita sedang memberitahukan kepada Tuhan kita bergantung sama Dia. Ini serius Bapak Ibu. Jadi kalau orang malas berdoa, ini kan bicara hubungan. Doa itu kan bukan ritual. Doa itu bicara tentang kita membangun hubungan dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Jadi ciri orang yang dekat dengan, yang tahu bahwa hidupnya bergantung sama Tuhan, dia suka berdoa. Amin. Saya paling suka berdoa saya. Apalagi kalau udah mau naik pesawat. Karena saya berapa kali trauma. Pesawat udah terbang katanya rusak. Wah, kita akan kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Karena baling-baling kanan patah. Itu kan. Enggak. Tapi beberapa kali saya udah terbang harus kembali. Kemarin saya ke Kendari. Udah lama saya enggak, turbulence di udara. Kemarin itu begitu terbang ada setengah jam turbulence terus. Ya saya cuma diem aja. Karena kan hidup saya berdoa, hidup dalam doa. Yang lain sebelah kiri kanan udah ambil petunjuk doa. Bapa di surga. Baca-baca semua. Saya bilang sama teman saya, kebetulan saya berdua kemarin sama teman saya. Kok tidur aja? Saya juga mau tidur nih. Tapi gak bisa tidur bang, ini begini. Tidur aja, kita kan juga tetap dalam hadirat Tuhan saya bilang. Karena kami ya melayani kemarin. Tapi orang-orang lihat kiri kanan, ada beberapa turis-turis dari Cina, dari mana gitu kan. Wah, dia bahasa-bahasa Cina kan kita gak ngerti. Tapi dalam pikiran saya, oh kenapa begini pesawat itulah ya. Saya ngerti bahasa rohnya mereka gitu. Saya artikan, karena ngelihat wajahnya ketakutan gitu kan. Saya bilang sama teman saya, tidur aja lah. Kalau pesawat ini mau gimana-gimana, kan kita gak bisa bikin apa-apa juga. Kan tidur aja berdoa. Amin. Saudara, kita tunduk kepada kehendak Allah dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ini hubungan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, banyak-banyaklah berdoa. Karena doa itu membuktikan bahwa engkau itu adalah orang yang mengatakan sama Tuhan, Tuhan aku butuh Tuhan. Kalau orang malas berdoa, dia sedang bilang gini, gak apa-apa gue bisa jalan sendiri. Ini serius Bapak Ibu. Saya tidak sedang promosi Kingdom Generation Prayers, enggak Bapak Ibu. Saya tanya sama saudara, kalau saudara banyak berdoa yang untung siapa? Kita yang untung, Tuhan gak pernah diuntungkan dari apapun yang kita berikan, enggak. Karena semuanya punyanya Dia. Jadi waktu kita suka berdoa, yang untung kan kita. Pernah gak kita dirugikan waktu kita berdoa? Gak pernah kita rugi kalau kita berdoa. Nah jadi dalam hal apa saja kita harus rendah hati seperti Kristus. Dalam hubungan kita dengan Dia. Yaitu dalam doa-doa kita. Katakan amin. Ya? Saudara mau berdoa? Amin. Doa itu enggak harus. Ya Alkitab mencatat memang masuklah ke dalam kamarmu. Lipatkan lututmu berdoa. Saya kemarin di Manado, di kampung istri saya. Saya suka itu, nanti saya mau budayakan itu di sini. Jadi anak-anak itu kalau maju ke depan, kan kita kan didoakan tuh. Tapi anak-anak di gereja kami di kampung sana, di kampung istri saya, anak-anak itu maju berlutut gitu kan. Saya lihatnya lucu juga, tapi saya lihat anak-anak ini diajar dari kecil untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ya, jadi mereka berlutut semua di depan, lalu didoain satu-satu sebelum mereka ke ruangan. Kita kan udah gak pernah diajar berlutut hari ini. Saya dulu produk berlutut saya. Di gereja kami dulu di Medan, kalau ibadah belum mulai, jemaat datang, jemaat berlutut semua tuh. Sekarang memang udah susah berlutut ya. Dulu tanda orang yang suka berdoa itu, Bapak Ibu, tanda orang yang suka berdoa, itu celananya robek-robek di sini. Kalau sekarang, robek sana robek sini gak berdoa. Betul? Ya, ayo Bapak Ibu, ayo.
Dalam hal apa saja kita mau rendah hati seperti Yesus. Doa hubungan dengan Tuhan. Membuktikan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ini tanya Oma. Oma kan baru 3 bulan dengan kami. Tapi tiap pagi dia bangun, dia pasti udah lihat saya di bawah. Lagi baca firman, berdoa. Betul ya Oma ya? Loh, ikan Bapak Ibu mau tahu siapa saya? Tanya orang yang ada di rumah saya. Kan gitu. Ya gak apa-apa kalau sekali-sekali ketiduran itu kan ya manusiawi lah gitu ya. Tapi kalau tiap hari diingetin gak berdoa-berdoa juga. Ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, ya mungkin anak muda zaman sekarang bilang kan gak harus subuh-subuh juga bang. Ya gak apa-apa, tapi ambil waktumu berdoa. Saya ingat Pak Arifin, pendeta-pendeta seperti Cindy Jacob, mereka berdoa bisa 6 jam sehari. Makanya mereka ngerti apa yang Tuhan mau. Nah pendeta zaman sekarang kan enggak. Susah diajak berdoa. Salam. Kok kayaknya saudara-saudara sedang memikirkan, iya ini pendeta, ini pendeta, ini pendeta, ini. Enggak lah, kita semua di sini suka berdoa. Iya, BR02 suka hadir ya. Lalu dalam hal apa lagi kita rendah hati seperti Kristus? Yang kedua, dalam menghadapi konflik dan perselisihan. Di dalam Kolose 3:12-13 dikatakan, karena itu katanya, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Dalam menghadapi konflik, kita kelihatan orang rendah hati atau enggak. Betul ya? Orang kalau konflik ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu kelihatan. Kalau kita balik ke tema kita 3 bulan, Januari, Februari, Maret, itu orang yang hatinya nggak beres. Konflik diri dengan dirinya sendiri aja nggak beres-beres. Saya baru pulang dari Kendari hari Kamis, melayani 100 lebih anak muda. Saya cuma nyampein 2 sesi aja loh Bapak Ibu. Bayarnya menurut saya gini, terlalu mahal yang harus dibayar supaya orang hatinya dipulihkan. Memang mahal harga sebuah pemulihan. Saya cuma nyampein 2 sesi, teman saya 1 sesi, 3 sesi aja. Baru tiket kami ke sana aja hampir 8 juta kemarin. Ya, tapi puji Tuhan bukan saya yang bayar sih gitu ya. Yang bayar yang ngundang kan gitu ya. Kalau saya yang bayar, kalau itu memang dibutuhkan, saya percaya saya akan bayar. Amin. Pastilah kalau itu untuk sebuah pemulihan. Kan kita udah suka baca slogan dari 10-20 tahun lalu. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Hari-hari ini baru hujan dikit aja, aduh besok aja. Ke gereja, aduh nanti aja. Ya, jadi Bapak Ibu dalam menghadapi konflik, Tuhan ngomong sama kita. Kalau kita ini adalah orang yang rendah hati, maka akan didapati kita dikatakannya begini. Berbelas kasihan, penuh kemurahan, rendah hati, lemah lembut, sabar katanya. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Yesus. Waktu dia dicambuk, dia cuma tutup mulutnya. Dia enggak melakukan apa-apa. Waktu dia disalah-salahkan di hadapan siapa itu? Yang bawa air cuci tangan itu siapa? Pontius Pilatus. Ada dia jawab apa-apa? Enggak ada. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dia enggak bilang kamu enggak bisa lihat saya Tuhan apa? Kan gitu kan. Tapi berapa banyak kita? Kamu enggak tahu siapa saya? Saya ini orang Batak. Memang kalau orang Batak kenapa? Kan gitu kan. Saudara-saudara ayo kita belajar dari siapa? Yesus.
rendah hati. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Saudara, konflik tiap hari kita hadapi ya. Tiap hari. Dan itu kelihatan kita orang yang rendah hati atau enggak. Masalah dalam menyelesaikan masalah akan kelihatan kita ini orang rendah hati atau enggak. Kita meneladani Yesus atau tidak. Dan saya suka bilang, kemarin saya di Kendari saya bilang juga sama ada satu anak muda. Pendeta ini begini enggak? Saya bilang gini, gak usah ikutin dia. Saya enggak sebut namanya ya. Gak usah ikutin dia. Memang pintar ngomongnya, tapi kamu lihat hidupnya. Kalau enggak memberi teladan, gak usah ikutin. Karena Alkitab yang bilang, bukan saya. Karena Alkitab bilang gini, kalau orang tahu kebenaran gak melakukan, Tuhan bilang apa? Jauhilah mereka itu. Gak usah deket-deket sama mereka. Nanti hidup kita jadi cemar juga. Amin. Jadi saya bilang sama dia, gak usah ikutin. Walaupun dia terkenal. Marganya sama lagi dengan saya, Simanjuntak katanya. Ya udahlah gak usah lah. Kamu ikutin aja pendeta gembala muda, itu aja kamu ikutin. Kan Tuhan kasih kamu digembalakan di sini. Belajarlah dari hidupnya. Tapi kalau pendetamu gak bisa diteladani juga ya pindah aja lah saya bilang. Loh iya kan? Masa saya bilang kamu ikut aja lah, mati-mati di situlah kamu. Kan gak mau juga saya. Kalau kamu ada masalah dengan pendetamu ngomong. Supaya pendetamu juga tahu bahwa dia ada salahnya dan dia mau berubah. Kan gitu. Kita kan selalu punya salah kan, amin? Betul ya? Gak ada kita yang sempurna, tapi kasih Tuhan menyempurnakan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu. Dalam menggunakan karunia dan talenta. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita ini punya talenta Bapak Ibu. Kita ini punya kemampuan yang Tuhan beri. Di sini pun kita harus belajar untuk merendahkan hati. Bapak Ibu kalau engkau diberkati secara keuangan, berkati orang-orang yang membutuhkan. Itu bukti kerendahan hati. Waktu engkau diberkati Tuhan secara keuangan, bantu pelayanan, kasih untuk rumah Tuhan. Itu namanya rendah hati. Tapi ada orang yang terus menimbun untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya, ayo kita belajar. Kalau kita diberi karunia apa? Bernyanyi. Ya, melayanilah. Kalau diberi karunia apa lagi? Bermain musik. Berikan dirimu. Jangan tanya berapa persembahan kasihnya. Saudara udah paling mengerikan. Saya kalau disuruh milih, saya lebih senang diundang khotbah di tempat lain daripada di gereja ini sendiri. Tapi saya memilih saya khotbah di sini karena ini rumah saya kan gitu kan. Betul atau betul? Kalau saya lagi diundang di luar kota di mana? Di servis Bapak Ibu. Tempat tidurnya bagus. Ya di rumah juga bagus. Paling bagus lah di rumah kami ya. Dikasih ini. Waktu datang itu. Biasanya kalau kami masuk ke dalam hotel itu ke ruangan kamar itu. Udah ada itu welcome. Ditulis welcome pendeta Togap di sini. Selamat melayani selama 3 hari. Misalnya kalau 3 hari. Selamat melayani biar jadi berkat. Ada buah lah inilah itulah. Tapi itu. Saudara-saudara itu nggak juga membayar kesenangan hati saya kalau saya di rumah dengan anak dan istri. Sebetulnya. Tapi kalau ditanya saya lebih senang, kalau ditanya lebih untung mana nih secara uang. Iyalah saya lebih untung khotbah di tempat lain. Tapi kan bukan itu yang dikejar dan dicari, katakan amin. Ya? Amin? Kok saudara-saudara kayaknya nggak setuju dengan saya? Iya Bapak Ibu. Jadi saya belajar betul. Menggunakan karunia, menggunakan talenta. Tadi pagi saya udah bersaksi. Baru memulai sesi pertama, hati Bapak, hujan deras. Campnya di pinggir laut. Air laut udah naik. Saya dalam hati saya, ini diterusin apa enggak ini? Lagi puji-pujian, tenda bocor semua. Yang main keyboard udah kewalahan nutupin keyboard. Saya bilang nih korslet semua mati semua kita dalam tenda ini nanti. Saya bilang sama panitianya. Apa enggak besok aja kita? Karena hujannya enggak berhenti-berhenti. Tapi saya bilang sama ketua panitianya.
tapi saya kembalikan ke Bapak. Kalau harus hari ini, saya akan khotbah. Tapi kalau Bapak bilang besok aja Pak, ya besok gak apa-apa. Karena saya tahu saya ini orang yang diundang, saya bukan pengambil keputusan. Lalu dia bilang gini, Pak kita lanjut aja ya. Saya jujur aja ngelihat situasi ini gimana gue mau teriak-teriak ini. Speaker cuma sebiji, yang 2 udah mati gara-gara listriknya udah gak tahu keru-keruan. Tinggal 1 yang cuma pakai baterai. 100 orang lebih, tendanya panjang. Dalam hati saya gini, ini sampai enggak ini? Tapi itulah Bapak Ibu, Tuhan itu enggak terjangkau dengan pikiran kita. Kalau Tuhan suruh ya lakukan aja. Saya khotbah 45 menit. Saya pikir saya tadinya udah mau tutup dengan mari bangkit beri, kita akan tutup dalam doa. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, berdoa buat mereka. Begitu nyanyi, hati Bapak, bukan Bapak engkau sungguh baik. Bapak yang kekal itu gimana? Kau beri yang ku pinta. Belum refnya ini, masih awalnya aja. Gimana itu? Kasih yang sempurna telah. Baru nyanyi di situ, udah pada nangis semua. Saya kaget sendiri. Di situ baru saya disadarkan lagi sama Tuhan. Pelayanan ini bukan milikmu Togap, ini milikku. Wih, ngeri kan saya ini. Saya merasa Tuhan ampuni saya. Harus rendah hati kita Bapak Ibu. Kalau kita bisa melayani hari ini, itu juga Tuhan, bukan kita. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan kasih kita talenta, ada orang yang punya talenta itu administrasi, ngurus-ngurus administrasi gereja. Ada di sini juga yang admin KGP. Wah itu, kalau Tuhan kasih talenta itu syukur sama Tuhan. Ada yang suka bacain pengumuman. Gak apa-apa, pakai semua untuk Tuhan. Di situ baru kita dilihat kita ini orang yang seperti Yesus atau enggak. Nah jadi Alkitab bilang gini Bapak Ibu, kerendahan hati itu harus menjadi karakter kita dalam segala hal. Sikap, perkataan, perbuatan, dan pikiran kita untuk memuliakan Allah. Amin. Ya, semuanya untuk Tuhan. Gak ada untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya belajar, iya Tuhan ya. Ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Besoknya masuk sesi 2. Saya juga berpikir bicara tentang luka batin. Sampai saya ada post juga di Facebook saya ya. Saya sebetulnya kagum banget sama Tuhan. Saya ngomong biasa aja lah. Gak seperti hari ini agak teriak-teriak. Karena kayaknya jemaat ini kalau siang hari harus dibangunkan gitu ya. Saya biasa aja ngomong pagi sesi jam 8 pagi, luka batin. Sampai mereka suruh saya nyanyi, saya suruh nyanyi itu. Bawa sesi. Sampai nyanyi lagu itu. Begitu selesai nyanyi lagu itu, bawain firman berapa 45 menit selesai. Pelepasan terjadi. Sekali lagi saya bilang sama kita. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena kita bisa. Tapi kalau kita mau merendahkan hati kita pakai karunia-karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah kerendahan hati tidak muncul dengan sendirinya. Untuk menumbuhkan kerendahan hati seperti Kristus, kita perlu mempraktekkan beberapa hal dengan cepat. Yang pertama, meneladani sikap dan pikiran Kristus. Ya, sikap ataupun karakter Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 tadi kita udah baca. Yang kedua, mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Ini yang saya bilang tadi, ayolah berdoa Bapak Ibu. Sukalah berdoa, sukalah baca firman. Sambil kita di warung, sambil kita kerja. Sekarang kan ada Alkitab audio kan ada kan. Dengerin gak apa-apa. Kita punya Kingdom Generation Prayers, itu ada YouTube-nya. 1 YouTube kalau Anda tonton sampai selesai, paling-paling 1.000 perak pulsanya. Gak mahal. Tapi kalau kita nonton-nonton yang lain kita suka tuh. Betul atau betul? Udah dulu cari-cari dulu siapa itu yang stand up comedy itu yang paling kaya di Indonesia. Mongol. Kalau dengerin Mongol, 1 YouTube itu bisa diulang-ulang tuh. Tadi kayaknya kelewatan di sini. Yesus tolong ya. Betul atau betul? Kita nonton yang gitu-gitu kita bisa, tapi untuk
dengerin firman kita nggak mau. Padahal di situ udah banyak bersabda. Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak. Saya lihat yang nonton 17 orang. Bilang kiri kanan, bertobat bilang. Tonton YouTube-nya bilang. Dengerin firmannya, amin. Maksud saya Bapak Ibu, ayolah dengerin firman, amin. Bangun hubungan sama Tuhan. Akui bahwa kita ini tergantung dengan Tuhan. Dengan firman. Yesus itu disebut dalam Alkitab Sang Firman. Amin. Dialah pribadi itu. Akui ketergantungan kita. Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dengar. Maka Yesus ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, jemaat-jemaat yang belum ikut doa. Ya kalau ada kesibukan gak apa-apa. Mungkin ada yang kerja. Tapi kan kalau Sabtu kan gak kerja kan. Yang pegawai-pegawai ini ya. Yang guru-guru ya. Janganlah, ayolah sama-sama. Kita buat berdoa bersama-sama itu gini. Kalau sama-sama aja kita udah gak berdoa. Apalagi sendiri. Gak ada yang lihat. Betul atau betul? Iya udahlah, kita nggak usah jadi orang yang menipu diri kita sendiri. Ya, yang ketiga yang terakhir. Menahan diri dan mengendalikan ego. Nih, ego. Kolose 3:12-13 berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Tadi udah kita baca berkali-kali. Ya, jadi menahan diri dan mengendalikan ego. Ego itu apa? Kepentingan diri sendiri. Dan Alkitab bilang begini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri adalah dosa di mata Tuhan. Kalau bukan untuk kepentingan kerajaan Allah dan untuk kepentingan Kristus, maka kita sedang berdosa. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Waktu kita melakukan itu untuk kepentingan Kristus. Kristus itu gak pernah berhutang sama kita. Kita gak tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tapi dia tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Jadi lepaskan ego kita. Lepaskan keinginan-keinginan kita. Dia tahu karena dia yang menciptakan kita. Kita gak lebih tahu dari dia tentang kebutuhan kita. Kita gak lebih tahu Bapak Ibu. Makanya Alkitab bilang gini. Allahku kan memenuhi segala apa katanya? Keperluanku dan mencukupkan semua kebutuhanku. Allahku. Itu. Saudara mau percaya kepada diri saudara sendiri? Silahkan Bapak Ibu. Tapi kalau engkau percaya kepada Allah, engkau lepaskan egomu. Dia tahu cara memberkati engkau. Amin. Itu sebabnya ayo kita belajar sama-sama ya. Jadi untuk kita bisa hidup dalam kerendahan hati, teladani sikap dan pikiran Kristus. Akui bahwa kita bergantung kepada Allah. Menahan diri dan mengendalikan ego kita. Rendah hati berarti tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir saya baca buat kita. Kerendahan hati bukanlah kelemahan. Amin. Ya, tetapi kekuatan sejati. Yang membawa kita semakin dekat dengan Allah dan memuliakan namanya di dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan.